nama saya De Gajah. Bukan karena badan saya besar, memang badan saya besar. Bukan karena badan saya besar kan, tapi karena waktu kecil, waktu balita, bahkan umur saya seperti Pate Gajah Mada, seperti Gajah Mada, dan yang memberi nama nenek, almarhum nenek. Beriring waktu, semakin besar, semakin menurun, akhirnya madanya hilang, jadi gajah-gajah. Jadi sampai sekarang ada beberapa orang yang sudah sepuh, artinya orang tua saya sudah sepuh, masih tetap manggil saya Mada. Sebenarnya di penjara pun saya mulai terketuk hati saya, saya merasa saya harus berubah. Karena pada satu waktu seorang ibu datang ke penjara nengok anaknya. Saya lagi duduk, saya lihat seorang ibu senyum, sumringah, lebar. Itu ibu saya, ibu kandung saya. Ibu kandung saya punya saudara kandung berdua. Kakak saya juga udah di penjara, dan saya di penjara. Beda kasus. Kasusnya sama. Saya berpikir, bagaimana perasaan orang tua saya, dua anak kandungnya di penjara. Mulai saya berpikir, saya harus berubah. Pernah dalam satu hari, satu rapat, kita dipanggil, ya salah satu pejabat zaman waktu itu, sekarang sudah enggak. Mereka mengatakan, anak buah saya loh, banyak profesor, doktor nih, tidak pernah bikin masalah. Oh gitu. Akhirnya saya menjawab, mohon maaf Bapak, anak buah Bapak itu profesor, doktor itu kan orang educated semua Pak. Dengan Bapak memblingkan mata saja mereka sudah paham. Sedangkan ini saudara-saudara saya, ini kan rata-rata 60%, 70% itu pendidikannya menengah ke bawah. Dan mereka hampir 50% mereka jobless Pak. Mereka itu orang lapar, kalau kita tidak wadahi dengan baik, mereka akan liar, Pak. Nah, sekarang kita balikkan pemerintah. Jangan begitu, jangan menyalahkan kami. Harusnya pemerintah bantu kami untuk membina anak-anak ini, saudara-saudara saya ini, kan begitu. Olahraga itu bukan hobi saja, tapi olahraga udah menjadi hiburan buat saya. Jadi hiburan, relief stres, dan pagi sebelum olahraga, jadi relief stres, apapun problem, begitu saya olahraga ya udah pulang. Kadang-kadang kan orang lagi having problem, wah dia minum, dia ini. Oke, hilang sementara, tapi setelah itu akan kembali lagi. Cuman olahraga, menurut saya, kalau saya sih olahraga sudah menjadi hiburan buat saya. Jadi udah saya pengen hibur, olahraga lah. Nah, ini harus agak pelintir sedikit. Nah, gitu. Harus gerak. Kadang-kadang ada orang yang nah, ini harus diam. Nah, ini fokus namanya kan. Ya. Itu untuk bahasa. Nah, ini harus diam. Itu salah satunya. Tapi sebelumnya harus pemanasan dulu. Oke, Semeton Tribun Bali, kali ini kita sedang berkunjung ke salah satu tokoh yang menginspirasi kita, yaitu Blide Gajah. Terima kasih Blide. Ini keren banget ini. Saya jadi minder ini. Blide Gajah ini suasana lagi pandemi, tapi melihat keceriaan Blide Gajah ini, semangat kita juga ya. Hari ini kita sedang berada di The Gym ya, yang berlokasi di wilayah Hernon ya, tepatnya di Jalan Tukat Musi 3. Tukat Musi 3 ya. Jadi di belakang kita ini Semeton Bali bisa melihat aktivitasnya masih luar biasa aktif ya. Olahraga ya. Tapi walaupun kita nggak pakai masker, kita masih tetap jaga jarak, jauh. Siap gerak gitu kan. Sebelum masuk juga tadi sudah ada protokol COVID yang sudah dilaksanakan, termasuk ada sanitizer, semprotan tadi di depan.
Nah, inspirasi kali ini kita ingin ngulik-ngulik Pak De Gajah nih, ya. Dengan tim Tribun Bali, banyak yang bertanya Pak De Gajah masuk ke mail kami, gitu kan. Tolong dong Pak De Gajah dong di Inspirasi Bali masuk. Nah, sekarang kita sudah ketemu nih Semeton. Nah, Pak De Gajah boleh sedikit memberikan cerita lah. Bagaimana awalnya kok membangun ini bisnis, kemudian saya lihat karirnya juga sangat baik itu sampai sekarang menjadi anggota DPRD ya kota ya Pak ya, malah wakil ketua DPRD. Apakah ini langsung duduk gitu karirnya mulus atau perjuangannya seperti apa nih biar Semeton juga bisa terinspirasi? Dari mana saya harus cerita? Nah, boleh juga dari semasa kecil itu seperti apa sih? Terima kasih beliau Jan ya, artinya Semeton Tribun. Oh, ini prosesnya sangat panjang. Ya. Jika saya ceritakan detail, mungkin Semeton Tribun dan beliau Jan nginep di sini selama 2 hari. Selama 2 hari, jadi ya mungkin saya akan ceritakan mulai dari kecil, tapi saya persingkat. Nama asli saya Made Mulyawan Arya. Made Mulyawan Arya yang biasa disebut De Gajah. Nama saya De Gajah. Bukan karena badan saya besar, memang badan saya besar. Bukan karena badan saya besar kan, tapi karena waktu kecil, waktu balita bahkan saya seperti Pak De Gajah Mada, seperti Gajah Mada, dan yang memberi nama nenek almarhum nenek. Nah, nama saya dulu Gajah Mada. Oh ya. Beriring waktu, semakin besar, semakin menurun, akhirnya madanya hilang. Jadi gajah. Jadi sampai sekarang ada beberapa orang yang sudah sepuh, artinya orang tua saya sudah sepuh, masih tetap manggil saya Mada. Nama gajah itu terbuat memang saya dari kecil. Dari nenek itu. Ya, SMP sempat hilang nama saya Gajah, Arya. SMA ketemu lagi teman dari kecil lagi, kembali lagi nama saya Gajah. Akhirnya saya sempat marah waktu SMP saya dipanggil Gajah akhirnya. Tapi waktu SMA akhirnya saya terima aja dia jalan, memang nama saya dari dulu. Ya, ternyata nama itu membawa keberuntungan. Keberuntungan buat saya. Ya, buat saya. Artinya saya sangat anugerah, ini seorang nenek yang memang cinta sama cucunya memberikan nama kan artinya ya. Saya rasa itu anugerah. Dan bahkan hampir 80% orang yang tahu saya tidak tahu nama asli saya. Nah, itu dari kecil. Nah, saya bersaudara bersembilan, saya anak paling kecil dan saya punya ibu 4. Saya punya ibu 4, ayah saya tidak suka pacaran. Cuman beliau kenal wanita, beliau nikahi. Karena beliau baik, jadi ayah saya tidak playboy. Jadi kenal dinikahin biar sah secara. Cuman saya tahunya 4 dan saya ibu paling kecil dan saya anak paling kecil. Oh. Memang waktu kecil didikannya keras, artinya saya harus berolahraga dan waktu harus tepat, terus harus ranking. Jadi saya pernah biasanya yang ranking 3, sekali saya ranking 4 saya dijemur ke bawah matahari. Jadi saya harus ranking SMA. Jadi memang dari TK, SD saya ranking terus ya. Maksudnya ya ranking 1, ranking 2. Begitu pernah ranking 4 saya dijemur. Memang kekerasan didikan orang tua ya. Ya, tapi ya keras itu ada, menurut saya ada manfaatnya. Beriring waktu, SMP saya masih anak berprestasi. Nah, begitu ditinggal ayah, SMP kelas 2 saya ditinggal ayah, almarhum. Mulai, artinya kita, namanya anak yang labil ya, mulai nakal. Memang dari kecil itu saya sering berantem. Berantem itu bukan berantem saya cari masalah, cuman kadang-kadang lebih sering membela teman. Membela teman dengan teman, jadi selalu kita stand up for friend lah. Jadi berantem, jadi terkenal, ada Gajah anak berantem. Cuman jadi beriringnya waktu SMA tambah parah lagi. Kadang sekolah, kadang enggak. Tapi syukurnya nilai saya tidak pernah jelek. Artinya begitu kita di kelas, mereka tahu di kelas saya itu semua orang bandel. Guru kalau disuruh ujian pasti saling support. Nah, pintar guru nih, dipanggil lah. Satu waktu dipanggil lah untuk ujian lisan, dipanggil satu-satu. Ujian satu-satu, nilai saya paling tinggi.
Nilai saya paling tinggi dan saya tak pernah bilang nilai saya paling tinggi. Itu pelajaran geografi, nilai saya paling tinggi. Dan guru membacakan nilai saya paling tinggi dan guru bilang begini, Arya, mulai besok kalau bisa Arya duduk depan ya, jangan duduk di belakang, nanti Arya terpengaruh. Teman-teman saya suka, padahal otak induk semangnya padahal saya kan. Akhirnya dengan tuh SMA terus ya setelah lulus SMA saya SMA 1, SMA-nya SMA 7, SMP 7, SD-nya 28 Pemecutan. Nah, berubah waktu saya kuliah di Malang. Kuliah di Malang, orang tua saya pun pesimis karena kenakalan saya waktu SMA, SMP, terus kawan-kawan pun juga pesimis. Ya. Kuliah di Malang, ya namanya kuliah kita kan harus memang mandiri ya, belajar gimana. Tiba-tiba saya akhirnya kawan-kawan kaget. Saya lulus, harusnya 4 tahun, saya lulus 3,5 tahun percepatan dan IPK saya cum laude. Jadi hampir semua kawan saya tidak percaya, Pak. Dan saya dan satu kampus sama saya dan bahkan ada kawan yang memang dari SD sama saya sampai SMP sampai SMA dia selalu lebih pintar. Tapi begitu kuliah dia tidak pernah menang. Artinya dari segi nilai, segi pelajaran, dari segi dia ada apa ya, Pak? Akhirnya nyontek nggak bisa. Kalau kan kami ketat kan, terus kalau sampai ketahuan nyontek OTT. Melanggar ya MTT, melanggar tata tertib sudah nggak bisa ngulang lagi. Kita lulus 3,5 tahun dengan cum laude. Ya, kaget semua. Ya, karena saya berpikir kenapa saya harus berjuang pada waktu kuliah. Karena yang bekerja ibu, seorang ibu. Saya nggak punya ayah, ibu jualan kemana keliling. Jadi saya harus menyelesaikan kuliah saya dengan cepat. Ya, jadi itu yang menjadi motivasi saya waktu saya kuliah. Nah, lulus kuliah, sebelum saya lulus kuliah, saya sempat ke Kalimantan bekerja 6 bulan, mungkin karena jiwanya masih anak muda ya, tidak betah. Saya balik lagi ke Bali. Nah, di Bali bekerjalah salah satu toko di Kuta, toko surfing ya, jadi akunting. Akunting ya? Akunting. Apa ya? Dulu saya akunting. Kuliahnya akunting? Ya, S1-nya SE akunting. Oh, ternyata. Ya, akunting. Nah, di situ mulai kan bergaul dunia malam. Sedangkan gaji kita tidak cukup seorang anak muda, cukup ya dunia malam. Awal saya tuh menjadi salah satu security di klub. Jadi pagi harinya di akunting, weekend, Jumat Sabtu saya jadi security di akunting. Jadi di bar, beberapa klub lah kita pegang. Dan setiap party, setiap party kita datang. Jadi nyambi. Nah karena keasikan begitulah, berkecimpunglah di dunia seperti itu ya. Dengan berkecimpung di dunia seperti itu, bergabung salah satu organisasi massa yang memang nah dalam situ banyak hal yang kita lakukan dan kadang sampai sekarang pun saya masih terbawa dalam tidur, terbawa apa yang pernah saya lakukan itu, artinya hal-hal yang saya sendiri pun tidak memaafkan. Ya semoga, tapi tetap memohon sama Tuhan apa yang kita lakukan dulu bahwa untuk memaafkan. Dan berjalan waktu, kita anak muda yang single, berani, tidak pernah punya rasa takut. Ya pada akhirnya mungkin Tuhan harus memberi kita pelajaran ya. Bukan pelajaran, mengingatkan. Akhirnya saya masuk penjara. Masuk penjara tahun 2005. 2005 setelah penjara banyak case, cuman yang satu case saja. Case yang paling ringan saya masuk, nggak apa-apa. Akhirnya banyak case lolos, akhirnya harus di penjara. Saya bersyukur di penjara. Waktu itu saya ya agak sedih juga, cuman kan bersyukur juga bahwa kalau nggak begini, setelah di penjara selama 3 bulan ya saya kena. Adalah orang yang menolong saya, beliau namanya Bapak Yusdi Dias, mungkin pernah dengar. Ketua Pelopor yang sekarang, ya beliau lah yang memfasilitasi saya, memberikan saya buku untuk belajar, perhotelan kan belajar untuk selama di penjara. Nah keluar penjara, belum ada 3 minggu saya diberangkatkan ke Amerika. Sebenarnya di penjara pun saya mulai terketuk hati saya, saya merasa saya harus berubah. Karena pada satu waktu seorang ibu
datang masuk penjara, datang ke penjara nengok anaknya. Saya lagi duduk, saya lihat seorang ibu senyum, sumringah, lebar. Itu ibu saya, ibu kandung saya. Ibu kandung saya punya saudara kandung berdua. Kakak saya juga udah di penjara, dan saya di penjara. Beda kasus. Kasusnya sama, Mas. Saya berpikir, bagaimana perasaan orang tua saya, dua-dua anak kandungnya di penjara. Mulai saya berpikir, ya, saya harus berubah. Artinya, saya orang educated dan saya punya kemampuan, masa saya harus begini. Akhirnya begitu keluar penjara, saya ke Amerika. Nah di Amerika lah saya ditempa, artinya ditempa maksudnya banyak hal yang kita pelajari di situ. Mulai kita belajar bersabar, mulai kita buang ego, mulai kita menghargai orang, mulai ya banyak hal selama 7 tahun di Amerika. Akhirnya baliklah ke Bali. Nah di Bali pun balik dari 7 tahun setelah di Bali itu ke Bali pun dari Amerika juga bukan hal yang gampang ya. Bayangkan 7 tahun di Amerika balik ke Bali kita, untungnya sudah ada media sosial ya, ada Facebook, ada ini. Jadi kawan-kawan kita ada networking kita itu yang itu masih ada lah. Sekitar tahun berapa itu pulang dari Amerika? 2012. 2012 ya, baru 2005 sampai 2012, 7 tahun ya. 7 tahun ya. Akhirnya ketemulah saya dengan pelatih silat saya dulu, Oke. Pak Sukammo. Nah beliau mengajak saya dalam tim pengawalannya, pasukan pengawal dan pengaman untuk Pak Prabowo. Oke. Oh saya terima. Kebetulan basic saya di Amerika kan saya security juga dan saya pelatih juga. Yeah. Terima, saya bawa, saya berangkat. Ya waktu itu case pertama pengawalan Jokowi Ahok. Ya. Saya tahu sejarahnya Jokowi Ahok. Saya pengawalan begitu selama berapa 10 hari kami di situ. Di Jakarta, Pak? Jakarta. Kebetulan saya tim pengamanan, saya koordinator keamanannya. Dari Bali kami 31 orang dan saya. Nah begitu tugas sukses, aman. Nah ditawarkanlah saya untuk kenapa nak maju ke partai politik. Saya bilang, nah coy, saya ingin jujur sebelum saya maju ke menjadi pengawal tim susnya Pak Prabowo, saya adalah memiliki usaha studio tato. Studio tato studio. Oh, tato studio. Ya, berjalan selama 6 bulan berjalan. Ya, memang tidak karena baru kan tidak profitnya tidak tinggi, cuman perusahaan itu jalan. Tapi begitu saya tinggal pencalegan, saya berikan kepercayaan ke orang, ya entah kemana, entah bangkrut jadinya. Memang bukan di situ rezeki saya, udah nggak apa-apa. Akhirnya saya fokuskan untuk dalam pencalegan. Dan saya bingung, saya mau maju pencalegan, saya bilang saya nggak punya uang. Nggak perlu uang, artinya nggak perlu uang. Cuman untuk profesional kamu silahkan, untuk ke partai tidak ada. Berpikir panjang, ya ada beberapa partai menawarkan juga. Cuman saya pikir panjang, ya why not? Coba. Saya daftar ke DPC, sebagai orang umum, bukan sebagai pengurus partai. Walaupun saya pengawal Pak Prabowo, saya daftar sebagai orang umum. Itu pun banyak dijegal juga, karena kan dia kekhawatiran kekuatan saya. Nah ini dia bukan pengurus partai lah, nomor lah dibuang lah. Ya. Akhirnya almarhum Jero Jangol, dia kan ketua DPC waktu itu. Ya. Akhirnya dia menarik saya, ditaruh saya nomor 2. Seharusnya saya dikasih nomor berapa? Bahkan tapi saya sudah lolos fit and proper test, saya sudah DCS, sudah daftar sementara. Cuma nomor urutnya harus, ya beliau almarhum menaruh saya di nomor 2, ya nggak apa-apa. Nah dalam pemilihan, ya saya terpilih suara tertinggi di Gerindra, Kota Denpasar. Itu dari akhirnya beriring waktu, saya bukan dicalonkan apa-apa karena saya bukan dari struktur. Saya jadi terus dicalonkan ketua fraksi, tapi di pusat dibalik. Saya yang dicalonkan sebagai ketua, saya yang dipilih sebagai pimpinan DPR. Ya, terus semua berjalan, saya rasa itu kehendak Tuhan, dan saya rasa itu adalah juga cobaan dari Tuhan. Kamu saya tes nih, saya berpikir karena saya pernah mengalami posisi itu. Kita pernah dalam posisi di atas, tiba-tiba jatuh, berapa kali posisi di atas, tiba-tiba jatuh. Karena ya pada saat kita di atas kita lupa diri. Nah ini yang ketiga kita diberikan oleh Tuhan. Nah dari situ saya berpikir, wah saya tidak boleh lupa diri. Harus bagaimanapun kita harus tetap seperti apa yang ada selama ini.
Itu perjalanan singkatnya sampai jadi wakil ketua DPR. Wah, luar biasa ya. Dan beriring waktu, dilihat bagaimana sepak terjang, akhirnya pemilih ketua DPC, saya dipilih ketua DPC lagi. Jadi sekarang ketua DPC Dan wakil ketua DPR. wakil ketua DPRD, masih ketua Pertina, Ketua Pertina. ketua Pertina juga masih di organisasi kepemudaan Masih saya pendirinya. pendirinya ya. Terus cuman kurang aktif karena saya tiap usaha dulu. Ya. Terus relawan, koordinator relawan kita punya, saya pembina. Jadi saya punya orang-orang yang relawan benar-benar memang benar-benar sayang sama saya. Ada yang mensupport saya, itu relawan namanya. Ada sekitar ratusan orang lumayan, banyak. Dan juga SMI, Satria Muda Indonesia. Satria Muda Indonesia. Ya, itu kan Itu apa tuh? pencaksilat. Pencaksilat. Dan memang pendirinya Pak Prabowo. Jadi otomatis kita menjabat sebagai kader Pak Prabowo, otomatis kita harus pegang itu. Pegang juga ya. Dan saya juga salah satu pengurus di Lintas Teknis Nusantara. Ya, sekarang pembina Karang Taruna Denpasar, pembina PPI, Purna Paskibraka Indonesia, dan juga pembina dari PBFI baru nih, PBFI itu Persatuan Fitness dan Bodybuilding Indonesia. Oh, ya. PBFI. Sebagai pembina, sebagai pengurus saya nggak mau, saya pembina, ya udah nggak apa-apa. Sebenarnya banyak sih, banyak organisasi yang cuman saya nggak bisa mengatur waktu, jadi saya harus pilih benar-benar yang saya harus fokus. Wah, benar. Ini semeton ya. Wah. Kalau dengar ceritanya emang perlu 2 hari ya kalau. Ya, kalau itu 2 hari panjang banget, Ini kalau dibikin film nih keren ini sebetulnya. Baik, boleh deh Gajah. Ini Semeton Tribun tentu semakin penasaran ya setelah begitu banyak hal yang dilewati ya. Tentu segmen kedua kita mau kulik tentang apa di balik pemikiran Blide Gajah ini kok sampai bisa kokoh teguh gitu ya. Tapi kita kembali setelah yang satu ini. Semeton Tribun kembali lagi masih bersama Ojan di sini dan tentu dengan sang tokoh kita ini yaitu Blide Gajah. Tadi beliau sudah banyak cerita ya terkait perjalanannya. Ya memang nggak mulus gitu loh ya. Hampir semua orang besar tuh dimulai dari hal-hal yang memang dari bawah gitu ya. Tentu tadi pengalaman beliau sungguh unik dan luar biasa. Nah, apa sih Blide Gajah yang membuat Blide Gajah itu kok begitu menjalani itu begitu tough? Ya, nak bangun turun gitu ya, tadi kan pada saat cerita ibu datang gitu kan, kemudian lihat gitu kan, apa ayah kalau nggak salah tadi SMP ya, kalau ayah meninggal ya, tahun 95 tahun 95 ya. Nah, apa sih Kak kalau perjalanan ini Blide Gajah, apa yang Blide Gajah belum sempat lakukan untuk kedua orang tua atau hal apa gitu? Kalau saya ditanya belum sempat apa yang melakukan kepada dua orang tua, saya belum melakukan apa-apa buat mereka. Saya belum bisa balas budi mereka, belum bisa tapi apa yang orang tua saya lakukan itu sangat luar biasa dan tidak sebanding dengan apa yang saya lakukan untuk mereka. Kalau ayah saya orang tipe keras tegas, mungkin karakter itu ada di saya juga. Kita orang keras tegas, tapi beliau adalah sangat penyayang dan memang keras. Sebagian dari beliau ada dalam diri saya juga. Kalau ibu saya orang yang ulet, pantang menyerah, rajin mohon doa restu ke beliau. Dan apapun yang saya lakukan, seperti besok mau ada hajatan, pemilihan, apapun, kepergian kemana. Bahkan dulu saya mau berantem pun kita minta doa restu. Izin dulu gitu. Nggak tahu, seperti kalau buat saya tuh doa ibu tuh segala-galanya. Jadi saya kalau kalau beliau mendoakan saya, oke, saya bilang, ayo, saya nggak mikir apa lagi. Karena pernah kejadian satu hal, saya ingin melakukan sesuatu, beliau tidak setuju. Baru berangkat dari rumah, belum ada 1 kilo. Saya kecelakaan. Dan ayah sebelum meninggal kan ibu yang menunggu. Saya masih kecil. Ibu berpesan. Padahal selama ayah ada,
saya selalu jadi merasa dianaktirikan. Nggak tahu anak kecil ya, karena saudara banyak, selalu yang dianaktirikan. Itu menurut perasaan saya, padahal belum tentu itu benar. Gitu. Okay. Tapi sebelum ayah meninggal, ayah memberitahu ke ibu pakai bahasa Bali, Made itu orang baik dan Made itu orang penurut. Kalau kamu ngasih tahu Made, kasih tahu dengan cara yang baik, orang cara lembut, dia pasti akan dengar. Dan saya ingin Made itu sarjana atau enggak dia bisa masuk kepolisian atau tentara. Begitu, itu omongan bapak ke ibu. Karena kakak-kakak saya tidak ada yang sarjana. Ibu cerita ke saya. Ya, terus dan selama ini ibu kan banting tulang bekerja. Jadi saya ingin berbuat sesuatu, berbuat yang terbaik, semakin baik dalam hidup saya. Dan saya tidak mau mengulangi apa yang kesalahan-kesalahan yang telah saya buat. Makanya setiap hari saya berpikir saya akan berbuat lebih baik lagi. Buat lebih baik lagi belum tentu dengan materi. Saya akan lebih baik, saya akan lebih kaya lagi, tidak. Minimal kalau tidak materi, ya tingkah laku, attitude, sopan santun, kita lebih baik lagi. Artinya itu yang kita pakai dasar. Ya. Tapi nanti berjalan seperti air aja. Jika memang setiap orang punya target. Nantinya, saya setelah ini ingin ini, setelah ini saya. Biasa kan, saya setelah kelas 1 saya ingin kelas 2, kelas 2 saya ingin kelas 3, saya ingin ranking kan biasa. Ya kita memang tetap berusaha untuk itu, cuman tidak berambisi untuk itu. Jadi begitu tidak tercapai, minimal kita naik kelas. Tapi walaupun tidak tercapai rankingnya, ya sama seperti kita sekarang dalam tetap berusaha berbuat baik dan berbuat baik pada siapapun. Dan kalau tidak bisa berbuat baik, ya minimal tidak menyakiti lah. Ya. Jadi dalam benak saya cuma itu aja. Sekarang saya sudah punya keluarga, selain saya minta doa restu sama ibu, saya minta restu sama mertua, saya minta doa restu sama istri, dan bahkan anak-anak pun. Karena dalam Hindu, anak-anak itu adalah leluhur kita yang turun kembali. Jadi begitu kita pamit sama anak-anak minta doa restu, doain Dedi ya, Dedi mau kerja, semoga Dedi selamat dapat rezeki, salim dulu salim. Jadi otomatis kita untuk restu sama orang leluhur kita. Nah, itu kepercayaan kami di Hindu. Nah, jadi kami lakukan itu. Jadi hal yang udah kita biasakan itu. Jadi saya berpikir pantas seharusnya kita terjadi sesuatu bisa lolos dari terjadi sesuatu. Dan hal itu saya beberapa kali saya alami. Orang berniat buruk sama kita bisa lolos dari itu. Akhirnya baru kita tahu, kita nggak tahu kenapa ini mungkin Tuhan, ya tiba-tiba kita dihindari dari hal seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini hidup namanya ya. Orang suka banyak, orang tidak suka banyak. Cuman ya kita jalanin aja tanpa harus melihat itu siapa yang tidak suka sama kita, siapa yang tanpa melihat itu. Kita jalanin jadi jalan yang kita nggak benar. Jadi on the track aja urusannya. Dan sisanya biar Tuhan yang urus. Aduh, asik. Ini banyak inspirasi nih ya buat Semeton ya, dimanapun Anda berada nih ya. Nah, hidup mengalir, ibu ya, kemudian tadi anak-anak itu adalah leluhur yang turun yang selalu kita bisa mintakan juga berkah dari mereka ya. Wow, itu luar biasa. Kan sekarang masih mimpin organisasi kepemudaan nih, masih di Pemuda Bali. Oh pasti. Ya, saya pendiri. Pendiri ya. Kan, otomatis. Ya ini nyerempet nih. Iya. Beberapa daerah atau kayak Jakarta baru-baru ini kan ada premanisme gitu ya. Nah, jangan di Jakarta, Bali pun banyak. Iya, di Bali juga. Menurut Blide itu sesungguhnya ke depan ini seperti apa sih harusnya organisasi-organisasi kepemudaan? Ya, artinya menurut saya organisasi kepemudaan itu bagus. Karena pada tahun 1928, ya, 28 Oktober, Sumpah Pemuda, kan itu yang bergerak untuk berjuang adalah untuk bangsa Indonesia adalah pemuda. Nah inilah wadah organisasi pemuda. Cuma ya. Ada oknum-oknum yang membawa ke arah yang tidak benar, gitu kan. Maka dari situ saya sebagai yang dituakan oleh mereka, bukan saya yang tertua, maksudnya dituakan sebagai pimpinan mereka, selalu saya mengarahkan. Tolong selalu meredam, apapun yang terjadi saya redam untuk tidak berbuat anarkis. Kalau seandainya salah satu oknum melakukan itu, silakan yang berwajib, silakan yang berwajib. Tapi tetap kita berikan bantuan hukum, bukan berarti kita harus
bermasalah, dia bermasalah dengan kelompok lain, kita sebagai pemimpin, ayo kita lawan. Nah, jangan. Kita tinggal jangan, udah diam. Kalau kamu korban, laporkan, kita tinggal telepon pimpinan. Gimana ini? Ini korban, selesaikan dong. Nah, kalau dia korban, kita pun gitu, kita datang, gimana ini? Saya minta maaf kalau ada salah. Ya udah, kalau memang harus dibatalkan ke polisi, silahkan ke polisi, nggak apa-apa. Yang penting kita minta maaf dengan baik. Jadi, jika semua pimpinan seperti itu, saya rasa tidak akan terjadi. Dan arahnya kemana kepemudaan ini? Sedangkan semua kan semua kita merangkul, bayangin. Dan organisasi saya nggak mau bicara organisasi lain, organisasi saya hampir 70% pendidikan mereka menengah ke bawah. Dan hampir 50% mereka jobless. Coba kita lepas orang-orang seperti ini. Kalau apa nggak liar? Apa nggak liar? Sekarang kita wadahkan dalam organisasi kita berikan dia mereka pendidikan, kita punya beberapa pendidikan, tapi tidak semua kan. Kita punya pendidikan sekolah, sapam, kita arahkan yang berkenan, ayo, yang sudah mau bekerja silakan bekerja, ya, silakan. Jadi kita arahkan, dari duka kita datang bareng-bareng, ya. Semakin mereka banyak bekerja, kegiatan negatif mereka akan semakin berkurang. Nah, karena pernah satu hal, pernah dalam satu hari, satu rapat, kita dipanggil, ya salah satu pejabat zaman waktu itu, sekarang sudah enggak. Mereka mengatakan, anak buah saya loh, banyak profesor, doktor nih, tidak pernah bikin masalah. Oh gitu. Akhirnya saya menjawab, mohon maaf Bapak, anak buah Bapak itu profesor, doktor itu kan orang educated semua Pak. Dengan Bapak memblingkan mata saja mereka sudah paham. Sedangkan ini saudara-saudara saya, ini kan rata-rata 60%, 70% itu pendidikannya menengah ke bawah. Dan mereka hampir 50% mereka jobless, Pak. Mereka itu orang lapar, kalau kita tidak wadahi dengan baik, mereka akan liar, Pak. Nah, sekarang kita balikkan pemerintah. Jangan begitu, jangan menyalahkan kami. Harusnya pemerintah bantu kami untuk membina anak-anak ini, saudara-saudara saya ini, kan begitu. Kalau urusan yang memang apes di jalan, gimana, tetap kami berikan bantuan hukum. Kami kan punya PBB Pusbakum, Pusat Bantuan Hukum. Jadi ya untuk keluarga kita yang tidak punya berikan bantuan hukum secara gratis. Yang komersil harganya mungkin di sebelah sana. Jadi kita berusaha untuk membantu semua. Ya kita tengok, kita kan bukan organisasi yang profit oriented. Kita organisasi yang organisasi yang memang sosial. Dan memang jadi ya kita lakukan ya apa adanya. Jadi kalau ada orang meninggal kita saweran, ada meninggal tolong berapa ya lumayan kita sumbang sih. Ya selama ini sih sudah berjalan dengan baik. Cuman kemarin kan agak memang dipukul rata. Jadi semua organisasi preman, semua organisasi kan tidak semua. Kalau semua organisasi preman, saya preman toh. Saya preman. Kalau saya preman kan saya tidak dipilih masyarakat dong. Maksudnya kan ya cuman kita kan nggak bisa membantah, ya udah biarin aja daripada kita harus membantah ribut-ributan, ntar kan saling ada. Ya lebih baik kita diam. Diam kan bukan berarti kalah, diam aja, nanti semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Baik. Luar biasa Semeton nih, semakin menarik ya. Tadi dari mulai apa yang beliau lakukan untuk kedua orang tua sampai membangun organisasi kepemudaan dengan spiritnya tentu ya. Kita tetap akan mulik lagi keseharian beliau setelah yang satu ini. Oke, Semeton Tribun masih bersama Ojan di sini dan tentu dengan inspirasi kita sore hari yaitu Lide Gajah. Nah, Lide ini kita sedang berada di The Gym ya. Saya tadi waktu datang saya udah lihat tulisannya nih. D, E, terus G-nya itu ada tanda koma tuh. Jadi sebetulnya ada YM gitu loh. Sebenarnya kalau mau gym kan harusnya JYM-nya langsung nyambung tuh. Ada makna enggak gitu loh. D, J, koma di atas tanda petik baru YM. Gimana Nah, ini kebetulan aja memang. Okay. Ya memang pemiliknya kan ada 3 orang. Ada
Dwi, Aha. ada Dwi, ada Eko, ada Dwi, Adik Gajah, ada Eko. ya, Pak Dwi, ada Pak Eko, Ada Adik Pak Gajah Dwi, ya. Adik Gajah. Ya, WD Gym namanya itu. Oh gitu ya. Jadi nama itu. Ya itu, kebetulan kan jadi orang pasti berpikir saya. Tapi memang saya bagian dari sini juga, ada Iya, ada iya, sini iya. juga. Cuman ya bagian dari sini juga. Kenapa pengen membangun usaha ini? Bukan tadi ada bisnis tato gitu, bukan? Tato kan udah kita tinggalkan. Iya. Udah tinggalkan udah. Saya nggak tahu harus buat apa. Satu kesibukan. Kalau saya full di bisnis, pasti masyarakat terbelengkalai. Iya. Jadi kebetulan ada kawan bikin begini, ya udah nggak apa-apa. Saya ikut gabung aja. Saya ikut investasi lah, invest. Jadi nggak, ya walaupun nggak full, minimal saya invest lah. Tapi sesuai dengan hobi dan minat juga mungkin. Ini Olahraga itu bukan hobi saja, tapi olahraga udah menjadi hiburan buat saya. Jadi hiburan, relief stres, dan pagi sebelum olahraga. Jadi relief stres, apapun problem begitu saya olahraga ya udah kuat. Kadang-kadang kan orang lagi having problem, wah dia minum, dia ini, oke, hilang sementara. Tapi setelah itu akan kembali lagi. Cuman olahraga, menurut saya, kalau saya sih olahraga sudah menjadi hiburan buat saya. Hiburan. Jadi udah. Saya pengen hibur olahraga lah. Saya olahraga seminggu 5 kali. seminggu 5 kali. Seminggu 5 kali. Jadi bukan gym saja, saya juga boxing. Kebetulan saya ketua Pertina kan, saya boxing juga. Dulu masih sering lari, sampai maraton, sub maraton. Sekarang karena udah badan segini begini ya larinya paling 5 kilo aja. Ya, masih sepeda, ya. Mungkin 2021 kita pindah cabur, mungkin kembali lagi latihan golf lagi mungkin. Wah, naik kelas dong gitu. Enggak, olahraga enggak ada kelas-kelas sama, ya, cuman pindah cabur kan gitu. Oh iya, cabur olahraga pindah ya. Ini kan keseharian nih dalam pandemi ya, seperti ini gitu. Tapi Beli Dai Gajah tetap ceria, semangat gitu loh ya. Apakah tadi olahraga atau punya mungkin tips? Kalau makan apa sih? Makanan yang dijaga gitu. Makan memang sih, makan kita diatur ya. Jadi pagi breakfast itu dada ayam. Dada ayam itu kita steam. Dada ayam kita steam. Ya, mungkin sebelum steam biar tidak amis diberikan gula Jawa, terus asam Jawa sama jeruk nipis. Terus baru di steam. Steam 5 menit, 10 menit udah agak mateng, angkat. Kita jus ditambah oatmeal, ditambah 2 scoop whey protein kan. Dan terus sama buah naga dan nanas. Karena nanas itu mengandung enzim yang cepat mengolah proteinnya. Nah itu jus setiap pagi. Gitu. Itu jus saya, satu sarapan saya. Sarapan pasti gitu ya. Terus siang karbohidrat, makan bersih juga, makanan bersih. Kadang di sini yang support 28 Kitchen. 28 Kitchen. Ya, itu support, itu makan bersih. Nanti coba aja setelah ini coba makan situ ya. 28 Kitchen ini terbuka buat seluruh Semuanya, umum ya? semuanya. Bukan hanya. Nah, nanti habis ini dicoba ya. Oh iya siap. Nanti siap. on me. Nanti saya coba ya. Oh siap. Enak banget. Itu support dan semua daging itu dihitung. Jadi pagi berapa proteinnya udah masuk berapa gram. Sekarang di setengah kilo dengan 2 scoop protein itu udah berapa gram gitu. Jadi total protein yang masuk dalam tubuh saya, berat badan saya 105, jadi protein yang wajib masuk 210 gram. Proteinnya proteinnya, bukan jumlah dagingnya. Kan daging bisa 400 gram, tapi jumlah protein dalam daging itu kan belum 400 gram, paling 100-nya 15 paling cuman berapa ya? Cuman 80 gram dalam 400 gram daging protein sapi, ayam. Kan itu juga. Jadi jumlah protein yang masuk itu harus 210. Oh, memang ini ditimbang khusus gitu ya? Ya, kita atur. Nanti dalam seminggu 2 minggu evaluasi, fatnya naik, ini naik, berarti kita ada yang harus dikurangin lagi reduce. Jadi harus misalnya dalam seminggu tambah bagus ya tetap. Kalau fatnya naik, ototnya naik, ya berapa kalori yang kita harus kurangi. Jadi defisit kalori harus diatur. Jadi harus diatur semua. Kalau sudah kebiasaan itu enak. Enak. Memang sih betutu, tempting, terus abe guling, tempting, guling. Cuman karena kita sudah kebiasaan tidak begitu pengaruh. Tapi
kadang kita makan juga occasionally, ada kegiatan upacara apa ya makan, cuman ya moderat lah. Maksud porsinya moderat lah, jangan yang wow gitu. Oh, tomen makan wow, moderat lah. Dan nasi putih juga kadang-kadang kita makan. Kalau masih sedang makan, karena nasi putih buat power enak, bagus. Buat power. Kalau malam gitu masih? Malam, sore lah, jam 6, jam 7 sudah. Terakhir? Tuh, jam terakhir, 6, jam 7 sudah nggak makan lagi. Malam kalau lapar sebelum tidur paling pisang 2 biji sama susu whey protein. Ya, itu minum tidur. Nah, jadi teratur lah, makan teratur. Kalau nggak diatur, apalagi kita sudah mulai ini ya. Iya, 105 ya. Ya sesuai lah sama tinggi ya. Tinggi berapa? Tinggi 180. 180 ya? Nggak nambah lagi nanti, Pak? Enggak ya, segitu aja. Baik. Sementon, nih sudah mulai kan kita ngilik ke kebiasaan sehatnya beliau ya. Tadi ternyata saya pikir ini jadi begini aja. Oh, ternyata itu banyak proses ya. Belum suplemen, belum macam-macam, belum olahraga. belum Istirahat harus cukup juga. Ada dokter khusus? Ada, kita punya kawan dokter yang memang gitu. itu, Ya memang bagian bantu, nutrisi gitu ya. Terus ini kalau saya bikin begini kenapa? Karena kan ada yang jerawat, ada yang itu. Oh, mungkin ini ya cocok. Oh ya udah ini kan ada harus kita kan bukan ahli. Iya. Kita bicaralah sama ahlinya. Sekarang yang paling sering kan cedera otot. Cedera otot, kita sering ke dokter. Iya. Ya, dok, saya cedera, dok. Ya, oh cederanya di sini. Ada disuntik, ada needle. Iya. Karena kita olahraga pasti ada. Jadi apapun itu semua proses. Proses nggak bisa dengan suplemen yang mahal makan tapi proses, tapi semua belum proses. Saya mulai kembali gym ini kan awal tahun. Jadi body skin ini sudah awal tahun ini. Tanggal 2, tanggal 3. Sebelumnya kan cuma lari boxing. Iya. Baru mulai tahun ini, sudah pandemi, nggak ada kegiatan ya udah. Langsung. Kalau saya melakukan sesuatu apapun itu saya fokus, saya fokus. Lari, saya fokusin lari, maka sampai bisa tembus maraton. Maraton ya, 25 kilo. Maraton belum. Harusnya tahun ini karena pandemi nggak jadi. Kecepatannya juga ya 1 jam 10 kilo, setengah jam 5 kilo. Apapun, boxing juga fokus. Walaupun bukan jadi atlet, kita kan hanya fokus pada apa yang kita lakukan. Pertama fokus, kedua kita menyukai, terus kita mencintai apa yang kita lakukan, terakhir ya kita menjiwai apa yang kita lakukan. Mencintai, menyukai, terus menjiwai. Menyukai, menjiwai, mencintai. Menyukai, mencintai, menjiwai. Menjiwai. Jadi langsung mendarah daging gitu ya. Wah, nah itu dia Sementon. Menyukai, mencintai, dan menjiwai. Wah, luar biasa. Kita masih ini mengenai tadi nih cedera gitu ya. Kalau untuk pemula lah ya, kayak untuk pemula gitu, terus pengen olahraga yang ringan gitu. Ada tipsnya, ada tips kan, makanya di sini ada disediakan personal trainer. Kita tanya pernah olahraga apa, sebelum masih cedera apa, pantangannya apa, bagaimana, tujuannya apa. Oh, tujuan saya ingin lost fat. Pasti ada programnya seperti apa. Program di sini sudah bagus, tapi kalau makanan di rumah tidak dijaga ya kacau. Karena apapun itu 80% makanan, 20% olahraga. 80% makan, 20%. Siap. Sementon, nanti kita balik lagi setelah yang satu ini. Ya, Sementon Tribun kembali lagi dengan Ojan dan Beli Deh Gajah. Beli Deh. Nah, terus gitu. Tadi kita sudah banyak ngomong nutrisi, ya, ngomong makanan, bahkan harus menyukai, mencintai, dan menjiwai. Wah, gitu ya. Kalau nggak dipraktekin gitu, kita tuh pengen lihat Sementon di manapun berada juga pengen tahu nih, kalau seumpamanya sederhana aja ya, mungkin ngangkat yang benar terus supaya nggak cedera itu sebetulnya ya kayak gimana gitu ya. Ada beberapa hal yang sebelum olahraga itu. Yang pertama kita harus tahu program apa yang kita akan ambil. Seperti kan ada setiap orang beda-beda, ada program kaki, ada program arm, ada program kaki juga ada 2, ada kaki
kaki depan, ada hamstring, ada calf, terus ada program arm juga bicep, tricep, terus ada chest, ada back, ada shoulder. Ya, itu semua kita harus tahu program yang mana kita harus lakukan. Jadi tidak boleh dalam satu program itu kita lakukan berturut-turut. Nanti otot itu stres ya. Oke. Dan pokoknya dalam olahraga itu, olahraga, makanan, istirahat. Pada saat olahraga itu otot kita rusak, dia otot kita hancur. Nah pada saat makan, disitulah otot kita diberi makanan. Nutrisi. Nah pada saat tidur, istirahat, disitulah otot kita tumbuh. Jadi recovery lagi. Nah, jadi kalau memang yang olahraganya makannya tidak ngawur, makannya ngawur, terus istirahat tidak cukup walaupun olahraganya berat, nah otot itu akan recovery akan lama. Jadi tubuhnya akan lama. Nah di situ gunanya suplemen, tapi suplemen ya, bukan doping ya, suplemen dan istirahat itu gunanya. Tapi suplemen banyak juga istirahat nggak cukup, makan nggak benar juga kacau juga. Ya contoh bicep ya, contoh bicep kita harus pemanasan dulu sebelumnya. Ini kan adalah satu gerakan bicep ya. Nah ini namanya gerakan bicep fokus. Ini tangan harus tetap harus tetap sejajar. Nah ini cuma tangan aja gerak. Nah kita agak lipat sedikit. Nah ini gerak. Ini harus gerak diam. Nah satu. Nah ini harus agak pelintir sedikit. Nah Gitu. harus gerak. Kadang kan ada orang yang nah ini harus diam. Nah ini fokus namanya gerakanmu. Ya. Itu untuk bicep. Nah, ini harus diam. Itu salah satunya. Iya. Tapi sebelumnya harus pemanasan dulu. Udah panas, kalau tidak pemanasan, nanti akan cedera, teman-teman. Akan cedera, kalau udah cedera repot. Dan saya orang yang paling sering cedera. Ya cedera bahu. Tapi untung kita punya kawan banyak, relasi banyak. Jadi cepat. Dok, sakit dok, sini selesai. Enak ya, jadi beli degajah ya. Itulah jika kita berbuat baik sama orang juga berbuat baik sama kita, jadi kita punya kawan banyak ya, apapun pada saat kita susah pasti banyak yang bantu. Dan begitupun sebaliknya, jika kita melihat orang susah, kita harus jangan sungkan-sungkan untuk membantu mereka, jangan berat hati, jangan berat tangan, itu harus kita bantu dengan tulus. Harus bantu dengan tulus. Karena apa yang kita tanam itu yang kita petik. Kita bantu orang, suatu saat kita susah, orang bantu kita dengan senang hati. Saya yakin, walaupun orang yang kita bantu tidak akan bantu kita, tidak masalah. Orang lain yang akan datang bantu. Saya yakin itu dan saya percaya itu. Hidup saya bisa seperti ini karena support teman-teman. Karena support teman-teman. Mungkin karena saya dulu sering bantu kawan, mungkin itu bentuk bantuan juga. Dan sekarang pun saya juga kalau melihat ada orang yang memang harus layak dibantu, kita bantu. Tanpa nggak usah mikirkan dia akan balik bantu kita, enggak, dia akan melakukan enggak. Udah nggak usah pikirkan itu. Karena saya yakin suatu saat Tuhan akan mengutus orang untuk membantu kita. Saya yakin itu. Dan saya percaya itu. Membantu ikhlas, tulus ya. Percaya bahwa nanti pasti juga bantuan itu akan dari datang. mana-mana ya, bukan dari orang yang dibantu. Saya speechless nih cara sama ide gajahnya ya. Semeton masih dengan Ojan dan Beli Gajah. Kalau buka The Gym ini sendiri, ini dari jam berapa sampai jam berapa? Kemudian harinya mungkin hari buka? The Gym kebetulan kami The Gym ada banyak, ada beberapa The Gym kayak Krisan, tapi itu franchise. Itu bukan milik kita. The original The Gym adalah di Renon dan Kerobokan. Ini yang paling pertama. The Gym Renon adalah dan dua Gym Kerobokan. Nah, ownernya sama. The Gym Pak Krisan mereka franchise. Kalau yang lain-lainnya bukan. Nah, di sini ya. Sebenarnya operasional The Gym ini sebelum pandemi 24 jam. Satu-satunya The Gym yang satu-satunya gym mega gym yang buka 24 jam. Nah, karena masa pandemi, jadi kita ikutin aturan pemerintah karena kita adalah warga negara yang baik, masyarakat yang mengerti dan tidak mau melabrak aturan. Jadi buka tetap jam 5:30, tutupnya juga sesuai himbauan jam 10. Nanti kalau sudah pandemi sudah usai, kita buka lagi 24 jam. Itu
Itu diferensiasinya tuh ya, buka 24 jam ya. 24 jam dan banyak, jangan salah. Ada orang kerja di hotel pulang jam 3 pagi mereka nge-gym, ada yang datang jam 1 malam mereka nge-gym, ada yang mau berangkat kerja mereka datang jam 4 jam 3 pagi nge-gym, jam 6 dia harus kerja. Banyak. Jangan salah, banyak. Kirain hantu aja tuh yang tahu. Enggak, yakinnya. Banyak ternyata. Saya pernah datang, saya pernah tungguin di sini, saya bilang banyak juga datang. Gitu ya. Banyak. Tapi itu positif dong ya. Positif. Iya, artinya tengah malam daripada dia bingung di rumah kan, Ya, karena mau kan nge-club, mereka pulang kerja dari hotel, dia mau ke Gianyar, pulang kerja jam 2, ada gym dulu di sekarang 1 jam 2 jam pulang dia istirahat. Capek enak badan. Oh gitu ya. Ini 24 jam. Ini satu-satunya di gym yang buka 24 jam ya. Sini sama kerobokan. Waktu itu cuman pandemi ya, udah kita ikuti aturan. Ya mudah-mudahan pandemi cepat selesai Ya, ya. mudah-mudahan ya, kita semua berdoa ya. Ya, supaya dapat kita bisa normal kembali. Ya, Ini new normalnya ya. mungkin nanti new era bukan new normal lagi. New normal kan itu. Kalau secara peralatan ini saya lihat nih banyak sekali alat-alat yang Kebetulan hammer strength. alat seharusnya hari ini datang yang hammer strength punyanya Amerika. Sekitar lagi 10 alat datang. Karena ini The Gym ini akan berubah menjadi The Gym Platinum. Dan Yang harga The Gym Platinum ini, The Gym Renon ini jadi The Gym Platinum. Harga pun agak naik. Karena alat baru terus ini akan diganti juga flooring diganti, lighting, semua pelayanan. Jadi di atas juga ada alat, di atas juga kelas ada RPM juga. Ayo kapan-kapan silahkan kami dengan Sati memberikan mau latihan ke sini, olahraga ke sini. Ini saya mau fat loss. ini rata-rata alatnya dari Amerika semua. Hammer strength gitu ya. Iya. Ada RPM kelas, terus ada kelas activity-nya ada Les Mile, ada Zumba, yoga. Oh gitu. Ya ada Zumba, yoga, ada Pilates, ada body pump lengkap. Wah, berarti kalau Semeton di Bali gini mau ikut join gitu ya, langsung aja ke sini atau ada nomor nanti di Bali? Ada nomor salesnya, ada langsung ke sini boleh. Iya, tadi ada cafe 28 apa namanya? 28 Kitchen. 28 Kitchen. Ya. 28 Kitchen. Nah, 28 Kitchen ini tentu juga makanan-makanan Wih, sehat ya. ini the best makanan sehat yang benar. Aha. Makanannya enak, Ya. tapi sehat tanpa MSG, ya. tanpa garam, terus oil, tanpa oil. Jadi enak. Coba ntar saya traktir semua. Coba kita makan ya. Memang 28 Kitchen ini Dia bagian dari kami. Tapi itu adalah pihak kedua. pihak kedua ya. Ya hanya mungkin Mensupport. ada bagi hasil lah. Oh, bagi hasil. Jadi tadi 24 jam ini uniqueness-nya ya. Kemudian alat-alatnya juga saya lihat semua baru dan ya. Ini kalau dalam pandemi begini ada semprotan khusus gitu Tiap malam. Jadi begini. Gitu. Gimana? Jadi begini. Ya. Di sini kita ada sanitizer yang memang ada disiapkan ada sanitizer tangan, terus disinfektan juga ada. Biasanya ditaruh di setiap alat itu ada. Jadi sebelum ngambil alat mereka semprotkan dulu. Ya, semprotkan dulu, baru dia ambil. Nah, setiap malam itu tetap ada semprot disinfektan setiap malam. Setiap malam ada itu. Harus wajib. Setelah orang pulang semprot ya. Tapi dalam alat juga seperti saya harus ngambil alat ini, saya semprotkan dulu, lap, baru kita ambil lagi. Jadi ada kok kami siapkan. Jadi jangan khawatir untuk protokol kesehatan, kami benar-benar prepare ya. Mungkin siapa tahu ada yang nonton Semeton terus pengen gitu kan. Ada program apa gitu bulan-bulan ini gitu. Ini tadi sudah di sini dipanggil ada Halloween, ini ada Halloween Orient promo. Karena bulan depan sudah harga naik, Halloween promo, ada banyak promo yang kita lakukan. Iya begitu ini jadi platinum tadi ya? Ya platinum ini, sebelum platinum kan mahal nanti. Nanti agak naik, karena kita kelasnya pasti ngambil marketnya juga yang middle up. Ya. So, orang yang sudah langganan normal gitu? Nggak masalah, kan dia setahun. Dia kan baru setahun. Oh berarti begitu ini di-upgrade jadi Nanti biarin aja dulu, nanti setelah membernya habis baru. Oh enak dong. Nanti tapi untuk kedepannya ada yang per bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kita berikan choice mereka. Oh, kalau gitu itu tuh
secepatnya sekarang aja sebelum naik besok. Nah, senang hati, Kayak senang hati. iklan-iklan di sebelum harga naik hari Senin segera lah mendaftar. Oh begitu ya. Harusnya hari ini datang semua, Aha. cuman ada pengiriman ya, jadi besok datang. Ya sudah tahu. Alat Emerson, Settingannya? Amerika semua. Ini Apa? masih ada space ya? Gitu. Banyak, di atas Iya, juga iya. full space. Kalau mau lihat nanti di atas kok. Iya, Oh, di iya. atas udah lihat kan? Tadi Nah, tadi ya. di atas nih. Ini Ayo, asik. Mak. Siap, Di ikut ini dong, ikut olahraga datang. Siap, siap. Deket sini. Nah, makanya sudah tahu. Jangan ikut kelasnya doang, ikut di gymnya. Oh iya, kelasnya Kelas- biar sama ibu kelas-kelasnya. nanti gitu. Wah, ini Semeton Tribun Bali ini ternyata Belide Gajah perawakannya, waduh, begitu lihat pertama kali saya pikir tadi artis Hollywood. Iya kan? Dan sudah menginspirasi kita sore hari ini ya. Tentu masih banyak lagi ini. Mungkin nanti kita akan main-main dengan sesi-sesi Siap, dua ya, siap, sesi siap, selanjutnya. siap, Atau kita siap. mau lihat yang dikerobokan ya nanti Boleh, ya. boleh. Dan boleh, apalagi setelah jadi platinum, nah kita pengen boleh. Ya, lihat. nanti udah jadi platinum. Jadi sini, Mak. platinum ya, kita lihat ya. Kita rasa ini segmen terakhir ya, Belide Gajah. Iya. Kami pengen mungkin Belide Gajah bisa sedikit ya memberikan motivasi lah buat anak-anak muda lah yang sekarang mungkin lagi galau, Ya, ada yang putus kerja, lagi di stop ya. Ya, tapi tetap bagaimana tetap bugar. Tapi kita tunggu setelah yang satu ini. Oke, masih dengan Ojan di sini dan masih juga dengan Belide Gajah. Belide Gajah kita sudah ngobrol nih, ya panjang lebar ya. Dari awal hingga meniti karir dan sukses ya. Tapi semua tentu masih dalam spirit ada skala gitu kan yang tetap harus dijaga ya supaya tetap memberikan keharmonisan. Nah, ya closing statement lah dari Belide Gajah lah. Selain memang nanti Semeton harus main-main daftar ke sini ya kan. Ada closing statement buat menyemangati teman-teman di saat pandemi. Ya. Oke, Tribun. Semeton Tribun, Oke. adik-adik, kakak-kakak atau senior yang ada di seluruh Bali ya, dan pasar khususnya. Jangan patah semangat. Memang pandemi ini adalah wabah untuk kita semua. Tetapi jangan sampai pandemi ini mematahkan semangat kita. Jadi kita tetap semangat. Badai pasti akan berakhir. Tetap berolahraga untuk jaga imun tubuh. Ikuti aturan kesehatan, protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tidak lupa tetap berkreatif. Karena saat ini, pada musim pandemi ini, ekonomi kreatif lah yang menjadi tulang punggung Bali dan pasar. Jadi, stay humble, stay hungry, cheers. Wah, stay humble, stay hungry, dan cheers. Yes. Wah, aduh. Kita tutup Semeton. Wah, dengan senyum lebar kita beli. Siap. Wah, Wah. salam COVID dulu. Kita Rama Santi. Om Santi. Mai, mulai nih.